Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Fauza dengan NIM 630300163 kelas 6E Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep investasi syariah. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, landasan investasi syariah, yang kedua pola investasi syariah, yang ketiga sumber dana investasi syariah, yang keempat proses investasi syariah, yang kelima prinsip-prinsip umum investasi syariah, yang keenam norma investasi syariah, dan yang terakhir adalah manajemen risiko dalam transaksi dan investasi. Selanjutnya adalah landasan investasi. Islam adalah agama yang pro investasi karena di dalam ajaran Islam sumber daya material atau harta yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan sehingga bisa memberikan manfaat kepada semua umat. Dikutip dari Hidayat tahun 2011. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang dimana artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Selanjutnya landasan investasi syariah selain dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 268, Quran surah An-Nisa ayat 9, Quran surah Yusuf ayat 47 hingga 49, dan Quran surah Luqman ayat 34. Selanjutnya pola investasi syariah. Yang pertama yaitu saham syariah. Saham yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Yang kedua ada obligasi syariah, yaitu suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun jenis-jenis dari obligasi syariah yaitu obligasi mudharabah, dan yang ketiga adalah reksadana. Jenis-jenis obligasi yaitu ada obligasi mudharabah, yaitu kerjasama dengan bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar saham syariah. Yang pertama bersifat musyarakah, yang kedua bersifat mudharabah, yang ketiga tidak boleh ada pembeda jenis saham, yang keempat prinsip bagi hasil laba rugi, dan yang kelima tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu sumber dana investasi. Selanjutnya, sumber dana investasi dapat berasal dari yang pertama anggaran pendapatan dan belanja negara, yang kedua keuntungan investasi, yang ketiga dana atau barang amanat pihak lain yang dikelola oleh pemerintah, yang keempat sumber lainnya yang sah. Adapun sumber dana investasi bisa dalam bentuk yang bermacam-macam, di antaranya seperti investasi tanah, saham, pendidikan, uang, dan investasi emas. Selanjutnya proses investasi syariah. Yang pertama menentukan tujuan investasi. Kebijakan investasi meliputi penentuan tujuan investasi serta besar kekayaan yang akan diinvestasi. Yang kedua yaitu melakukan analisis sekuritas. Proses investasi syariah selanjutnya yaitu membentuk portofolio hasil evaluasi terhadap masing-masing sekuritas. Yang keempat, merevisi portofolio, revisi atas portofolio. Yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum investasi syariah.
Adapun prinsip-prinsip umum investasi syariah yang pertama yaitu halal. Halal atau tidaknya suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. Yang kedua yaitu berkah, kebaikan yang dapat menolong orang lain dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dan selanjutnya yaitu bertambah atau profit margin, yaitu tujuan investasi salah satunya yaitu meningkatkan tambahan kekayaan dari kegiatan investasi. Dan yang terakhir adalah realistis, tidak hanya sekedar mimpi dan janji. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip khusus bagi investor. Prinsip khusus bagi investor yang pertama, tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram. Yang kedua, tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Dan yang keempat, atas dasar ridho sama ridho dan tidak ada unsur maisir atau penipuan. Adapun norma berinvestasi syariah yang pertama, transaksi dilakukan atas dasar harta dan harus memiliki nilai manfaat, juga dapat menghindari segala transaksi yang dolim. Yang kedua, uang sebagai alat tukar bukan komoditas perdagangan. Yang ketiga, semua transaksi yang dikerjakan harus jelas supaya tidak menimbulkan kerugian ataupun unsur penipuan. Dan yang terakhir, risiko yang timbul patut ditangani serta dengan baik dan benar agar tidak mengakibatkan munculnya suatu risiko yang mampu diatasi. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen risiko dalam transaksi dan investasi. Timbulnya risiko investasi bersumber dari beberapa faktor. Adapun faktor yang pertama yaitu risiko tingkat bunga, terutama jika terjadi kenaikan. Yang kedua, risiko daya beli disebabkan inflasi. Yang ketiga, risiko bear and bull, tren pasar turun dan atau naik. Yang keempat, risiko manajemen, kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan. Yang kelima, risiko kegagalan keuangan perusahaan ke arah kepahilitan. Yang keenam, risiko likuiditas, kesulitan pencairan atau pelepasan aktiva. Yang ketujuh, risiko penarikan, kemungkinan pembelian kembali aset atau surat berharga oleh emiten. Yang kedelapan, risiko konversi atau keharusan penukaran atau aktiva. Yang kesembilan, risiko politik baik internasional maupun nasional. Dan yang terakhir yaitu risiko industri, munculnya saingan produk homogen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.